Masih segar diingatan kebrutalan sekelompok setan berbentuk manusia yang menyerang secara brutal akademisi UI Ade Armando dihajar habis-habisan di depan gedung DPR RI pada 11 April kemarin. Kita yang punya hati dan akal sehat berduka, bersedih bahwa ada orang yang tega melakukan tindakan biadab seperti itu ke sesama anak bangsa, ke sesama muslim, sama-sama sedang puasa di bulan Ramadan. Saya percaya bahwa ketika bulan Ramadan, iblis sedang dirantai di neraka. Saya percaya. Jadi kalau kemarin itu ada kebrutalan, itu bukan setan atau iblis. Itu adalah orang yang sudah tercuci otaknya oleh ormas-ormas radikalis yang sudah dibubarkan oleh pemerintah. Hanya saja para aktornya makin bebas berkeliaran dan mengancam keberagaman kita. Salah satu aktor itu namanya Habib Novel Khair. Wah, serem banget ya. Bukan Habib yang artinya keturunan Rasul, itu bukan. Itu cuma nama KTP-nya aja, Habib ya. Branding lah. Atau nama kerennya Novel Bamukmin. Mantan sales pizza yang pekerjaan di KTP-nya adalah penceramah. Baju yang dulu biasa pakai kaos berubah ala Taliban biar berasa aroma penceramahnya gitu. Nah, baru saja Novel Bamukmin yang punya rencana jadi capres ini diduga melakukan pengancaman kepada 3 orang sekaligus. Nah, ini beritanya. Ya, ini sih jelas si Novel ini mengancam menurut saya ya. Dan ancamannya serius. Seolah dia bilang bahwa Gus Yakut, Denny Siregar, dan Permadi akan di Ade Armandokan alias bakal dikeroyok. Dia pikir siapa Novel Bamukmin ini? John Key aja bisa diringkus petugas. Iya, ditenggarai ancaman Novel ini sesuai dengan pasal 368 KUHP ayat 1 tentang pengancaman dan atau pasal 29 Undang-Undang ITE, yaitu perbuatan sifatnya yang memaksa, memberikan ancaman atau menakut-nakuti korban secara sengaja melalui perangkat elektronik. Sudah masuk ini kalau menurut saya nih. Pasalnya masuk. Kalau terbukti pasal 368, ancamannya 9 tahun penjara. Mampus gak tuh? Ya, Novel Bamukmin memang dikenal kasar. Walau saat ini cuma sebatas ucapan di publik. Lihat saja video debat yang menyertakan Novel Bamukmin di dalamnya. Isinya bukan tarung ide, tapi mirip ribut sama preman. Ya, ini kayak Munarman, cuman kalau Munarman kan ganteng. Kalau ini ya ganteng juga, cuman agak dikit beda lah, ada manis-manisnya gitu ya. Nah, kejadian terbaru adalah ketika di acara Karni Ilyas, Novel debat kusir dengan Hendrioso. Ini sih yang terlalu Bang Karni Ilyas ya. Kenapa seorang Hendrioso kok dihadapkan dengan Novel Bamukmin? Ini jelas nggak apple to apple. Ini apple to jeruk peres. Kecut. Novel ini entah dia percaya diri atau memang berani. Seorang Gus Yakut selain Menteri Agama, dia juga pimpinan Gerakan Pemuda Ansor. Yang jumlahnya nih kalau digabung dengan Basar itu ada 5 juta orang. Novel ini mengancam orang yang punya anak buah 5 juta orang. Dan menteri pula. Hanya orang bodoh yang menjadikan insiden Bang Ade Armando kemarin itu menjadi sebuah pemicu. Hanya orang bodoh yang menjadikan insiden Bang Ade Armando kemarin itu adalah sebuah pemicu dari sebuah gerakan kadrun. Itu hanya bodoh. Kalian kira kejadian kemarin itu peristiwa heroik yang layak dijadikan momentum oleh kadrun? Bukan. Yang saya lihat, insiden pengeroyokan Bang Ade Armando adalah justru pemicu bagi kaum waras untuk bersatu padu menghentikan segala bentuk premanisme yang jadi ciri khas ormas seperti FPI dan sejenisnya. Kalian secara nggak langsung telah menyatukan kaum nasionalis untuk bersikap. Kaum yang dulu disebut silent majority, kini gerak bergelombang menjadi sebuah sikap bersama. Bahwa kekerasan yang dibawa-bawa kaum intoleran dan radikalis, juga budak-budak teroris di Indonesia ini akan kami lawan,
akan kami lawan. Karena kami tidak akan menyerahkan masa depan Indonesia ini ke tangan siapapun yang senang dengan kekerasan, benci kepada perbedaan, dan pengasong khilafah serta pemuja kebodohan. Selamat datang di Oposisi 69 FM bersama saya, Mas Jobray. Tarik Bambang. Indonesia, oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Semua isu jadi santapan, tak ada solusi, semua ratapan. Sekedar pusing dengan ucapan, sadar diri tak berani melawan. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Yo, novel Mbak Mumin mengancam Gus Yakut, Denny Sregar, dan Permadi. Sama Denny Sregar malah ditantangin duel ring. Ya. Aduh. Nyusahin aja nih Mas Denny ya. Paling kalau berantem yang disuruh maju pasti Eko. Gampang ngelesnya. Kenapa pakai ditantangin di ring? Emang sponsor udah ada? Tetep ya, cuan ya. Ya, sama novel itu nggak perlu kita ajak berantem. Kita ajak lomba makan kerupuk aja. Baru itu tantangan khas laki-laki, sanggup nggak? Nah, peringatan bernada ancaman novel Mbak Mumin ini sama saja dengan teror, dan dengan itu dia membenarkan pengeroyokan terhadap Ade Armando. Kan bangsat ini nih, nggak ada empatinya. Emang Ade Armando punya urusan pribadi apa dengan pengeroyok? Atau dengan novel Mbak Mumin? Sampai segitunya ngancam. Nggak ada kan? Nggak ada urusan pribadi kalian dengan Ade Armando. Kalian ketemu aja yang ngeroyok baru di situ. Kalau memang tidak sepakat dengan argumen Bang Ade Armando, kalau memang nggak sepakat dengan pernyataan Bang Ade Armando, kalau memang mau mendebat tulisan seorang Ade Armando, ya debatlah. Buat konten tandingan. Jelaskan mana yang menurut kalian benar. Kalau kita tidak sepakat dengan pendapat orang, bukan menunjukkannya dengan membuat orang itu gegar otak karena Anda pukuli. Itu zaman barbar banget. Itu premanisme kuno. Di mana orang mikir jarang adanya orang tendang-tendangan. Sungguh biadab memang. Ketika melihat orang hancur dipukuli malah senang. Bahkan mengancam kawan lainnya akan diperlakukan sama. Emang ini semacam buy one get three. Beli satu dapat 3. Dipukulin satu, Anda mengancam 3 yang lain. Setelah Rizik Syihab dan Munarman ditangkap polisi, nama novel Mbak Mumin menguat. Ditambah Haikal Hasan yang juga sudah dibuang oleh PA 212. Maka novel Mbak Mumin yang sekarang menjadi wakil sekretaris PA 212 seolah ia merasa telah menjadi elit kadrun. Elitnya sih keren, tapi kadrun. Nah, Wasekjen PA 212 ini, novel Mbak Mumin ini mengingatkan pihak-pihak yang kerap mengolok-olok kelompoknya agar mengambil pelajaran dari kasus pengeroyokan Ade Armando. Jadi menurut novel ganteng ini, dia menyetujui anarki, tindak kekerasan, diarahkan kepada yang menurut mereka menghina agama. Nah, Ustadz Abdul Somad juga menghina agama, laporannya juga ada. Rizik Syihab juga menghina agama. Juga boleh dimasa, digebukin. Bahaya orang ini, bos. Menghalalkan darah sesama di zaman modern seperti ini. Seolah nggak ada hukum negara. Menurut novel, pengeroyokan yang dialami Ade Armando itu merupakan balasan dari mereka-mereka yang merasa kebal hukum. Pelajaran buat mereka yang hina Islam, kalau memang para terduga penista agama Islam merasa kebal hukum, silahkan datang kepada masa aksi demo, kata novel kepada wartawan. Inikah sikap yang agamis itu, Bang? Sudahlah, kembali ke kerjaan lama aja, Bang Ganteng. Pantesan dia mau nyapres. Selain ganteng, dia ternyata galak. Nah, kalau mau nyapres, modal galak doang, nggak usah deh Bang, nggak usah. Kita udah punya. Malah lebih senior dan berpengalaman. Gebrak meja, lempar HP, pengalaman. Pel,
Anak buah Habib Rizik ini lantas menyinggung orang-orang yang kerap mengolok-olok kelompoknya seperti Denny Siregar, Abu Janda, dan Menteri Agama Gus Yakut. Orang-orang tersebut, kata Novel, juga akan menyusul layaknya yang dialami Ade Armando. Kalau diancam, kami ini sudah bosen, Bang. Tapi ya itu, giliran disamperin nggak ada. Apalagi Denny Siregar, kenyang dia dengan ancaman. Kita anggap yang seperti ini tuh ya cuma sekedar pengisi waktu luang aja. Karena kalau diladeni juga percuma. Selain ngabisin waktu, ya, waktu kita kan berguna ya. Mereka yang bakal untung namanya kesohor. Pansos mereka. Ya mereka sih enak. Kerjaan utamanya emang ngancem-ngancem. Ceramah ngancem. Demo ngancem. Jumpa pers ngancem. Tidur aja sambil ngancem. Kalau kita kan punya kerjaan lain, kita punya tanggung jawab lain. Karena kita juga mengurus keluarga, beraktivitas sosial, berkomunitas. Karena kita waras. Lalu ketika ditanya wartawan, Novel menutup kalimatnya dengan bilang, ditunggu ya, Denny Siregar, Abu Jande, dan Menteri Agama Gus Yakut siap-siap nyusul. Kata abang ganteng Novel Bakmumin ini. Ini ngajakin buka puasa bersama atau batal bersama? Demikian Oposisi 69 FM kali ini. Meski Bang Ade Armando sedang berjuang menahan sakit karena hantaman bangsat-bangsat pengecut itu, kami nggak akan berhenti menyuarakan dan melawan kadrun mau sampai kapanpun. Jilat bawahan, tekan atasan. Berontak! Tarik Bambang! Indonesia, oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Semua isu jadi santapan, tak ada solusi, semua ratapan. Sekedar pusing dengan ucapan, sadar diri tak berani melawan. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan.